Assalamualaikum cuy, kembali lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Langsung aja seperti biasa, kali ini Mamang akan membawakan kembali sebuah alur film action yang dibintangi oleh Mamang Jason Statham. Film kali ini berjudul Mekanik, sebuah film yang menceritakan kehidupan gelap dari seorang agen pembunuh. Buat yang belum nonton fullnya, saran Mamang sih nonton dulu karena video Mamang kali ini berisikan full spoiler dari awal sampai akhir cerita. Dan buat yang udah nonton filmnya, langsung aja kalau gitu kita gasin masuk ke alur cerita filmnya cuy. Scene kali ini diawali di dalam kediaman seorang pimpinan kartel bernama George Lara. Di cuaca yang panas, George memutuskan untuk ngojai sebentar sambil menghilangkan rasa lelah sehabis bekerja. Namun naas saat dirinya tengah ngojai santai di kolam tersebut, tiba-tiba ia ditarik oleh seseorang di dalam kolam renangnya sendiri. Salah satu anak buahnya yang menyadari hal itu kemudian segera bergegas untuk menyelamatkan bos mereka. Sementara si pelaku yang bernama Bishop ini memilih untuk segera kabur dari dalam sana dengan menyamar menjadi salah satu koki. Setelah berhasil keluar, Bishop pun melanjutkan rencananya untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Diketahui jika di sini Bishop ternyata adalah seorang agen bayaran yang disewa oleh perusahaan untuk melakukan tugas kotor seperti membunuh target mereka sebagai sebuah pekerjaan. Dalam tugasnya, Bishop harus membuat targetnya seolah-olah mengalami kecelakaan agar tidak menimbulkan masalah. Bishop dikenal sebagai salah satu agen terbaik yang mampu menyelesaikan hal tersebut dengan perencanaan yang sangat matang. Rumahnya yang berada di tengah rawa membuat Bishop harus menggunakan sebuah perahu boot sebagai transportasi utamanya. Sedikit orang yang mengenal sosok dari Bishop di lingkungan itu. Salah satunya pria bernama Henry, seorang tukang parkir perahu di tempat Bishop biasa memarkirkan perahunya. Bishop juga dikenal dekat oleh salah satu bosnya, pria tua bernama Harry. Harry adalah salah satu petinggi di perusahaan Cobol Engineering yang selalu dikawal oleh dua orang pengawal pribadinya, di mana perusahaan itu sendiri adalah perusahaan yang memberikan Bishop pekerjaan yang selama ini dilakukannya. Harry yang duduk di kursi roda kemudian memuji keahlian dari Bishop yang mana hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. Bahkan ia membandingkan putranya sendiri yang bernama Steve, di mana Steve adalah orang bodoh yang selalu membuat kekacauan di mana-mana. You're a goddamn machine. I have you, Harry. Goddamn disappointment. Setelah mendapat pembayaran atas pekerjaannya, Bishop berniat untuk kembali pulang menuju rumah rawanya. Namun di tengah jalan, setan tiba-tiba membisikannya untuk berfoya-foya dengan uang haram tersebut. Dari hasil uang haram itu, Bishop akhirnya berhasil melakukan hat-trick bersama wanita bernama Sarah, seorang wanita yang bekerja sebagai freelancer atau ubrut sewaan. Setelah puas membuang sisa hajatnya, Bishop di sini memutuskan untuk kembali pulang dan membayar jasa reparasi yang diberikan Sarah. See you, Brad. Esok paginya Bishop kembali mendapat sebuah kontrak dari perusahaan yang mempekerjakannya. Namun kali ini, targetnya adalah kawannya sendiri alias Harry yang sekaligus menjabat sebagai CEO di perusahaan tersebut. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Bishop memutuskan untuk mengkonfirmasi kontrak tersebut. Ia pun kemudian meminta sebuah pertemuan dengan petinggi lainnya yang bernama Dean. Dean adalah pejabat paling tinggi di Cobol Engineering yang bahkan sampai mempekerjakan seorang pengawal bernama Finch yang pernah mendapatkan sebuah cincin kejuaraan dunia. Dean kemudian menjelaskan alasannya menjadikan Harry sebagai target mereka, di mana beberapa waktu yang lalu, sebuah misi di Afrika Selatan sempat memakan beberapa agen yang mereka sewa. Dan salah satunya adalah Sebastian, seorang agen yang dikenal Bishop. Karena hal itulah Dean di sini menuduh jika ada kebocoran informasi yang menyebabkan semua agen itu tewas. Ia menduga jika Harry adalah pelakunya jika dilihat dari sebuah rekening bank milik Harry yang mencapai jumlah 20 juta dolar hanya dalam waktu 2 minggu saja. Semua uang itu dikatakan Dean adalah hasil dari menjual semua informasi perusahaan mereka. Bishop sempat meminta untuk mengkonfirmasi hal itu terlebih dulu,
Namun di sini Dean mengatakan akan memberikan misi itu kepada agen lain jika Bishop menolaknya. Only 2 partners know the details of any given job. Let me talk to him. 48 hours, or we'll proceed without you. Kedekatannya dengan Harry sempat membuat Bishop mengalami keraguan-raguan dan galau parah untuk melakukan misi itu. Sampai pada akhirnya, Bishop di sini memutuskan untuk menelpon Harry dan memberitahukan jika Dean menyewa seorang agen untuk membunuhnya. Dengan bantuan dari Bishop, Harry pun segera berusaha untuk keluar dari gedung itu. Ia kemudian menyuruh Harry untuk segera pergi ke basement, namun ternyata Bishop telah menunggunya di bawah sana. It leads to an underground parking lot. Okay, you should be entering the parking lot now. Oh, shit. So what's the story here? Bishop ternyata berusaha untuk mengecoh Harry dengan berpura-pura ingin menyelamatkannya. Meski dengan berat hati, Bishop di sini akhirnya mengambil kontrak tersebut karena terlilit tagihan pinjol yang sudah melebihi batas pembayaran akhir bulan. Sesaat sebelum tewas, Harry di sini sempat mengeluarkan bedil pribadi miliknya yang bertuliskan sebuah pepatah Latin Amat Victoria Curam untuk mempermudah Bishop agar membuat seolah-olah kejadian itu adalah sebuah perampokan. Kematian dari Harry membuat putra satu-satunya Steve cukup terpukul. Di pemakaman ayahnya, mereka berdua sempat berkenalan. Steve kemudian meminta kepada Bishop untuk mengantarkannya pulang. Meski tak akur dengan sosok sang ayah, Steve di sini merasakan kesedihan sebagai seorang anak karena tak ada warisan yang ditinggalkan oleh sang ayah. Semua harta ayahnya di sini akan disita oleh pihak bank karena menunggak beberapa tagihan aplikasi pinjol. Meski begitu, Steve menolak saat Bishop menawarkan sejumlah uang dan hanya berharap ada seseorang yang mau membeli mobil tua yang tersisa dari harta ayahnya. Bishop di sini terlihat cukup khawatir dengan kondisi dari putra sahabatnya itu mengingat ia memiliki sebuah bedil rakitan di tangannya. Sebelum Bishop pergi, Steve sempat mengatakan rencananya untuk mencari pelaku pembunuh sang ayah. What kind of person shoots someone in a wheelchair anyway? Tak ada tahlilan di malam pertama kematian sang ayah. Kegalauan hebat mulai melanda kondisi psikologi Steve. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke jalanan melakukan keahliannya berbuat onar. Menggunakan mobil mendiang ayahnya, Steve kemudian memancing seorang penjahat lainnya untuk merampok dirinya. Dan di saat yang tepat, ia pun menghajar pria tersebut hingga berniat untuk membunuhnya. Beruntungnya Bishop tiba tepat waktu untuk menyelamatkan pria random itu dari tangan Steve. Setelah menyuruh si pria itu pergi, Bishop memperingatkan agar Steve tidak membuat kekacauan yang akan membuat dirinya menjadi target incaran polisi. Perkataan itu ternyata membuat Steve tersadar dan memutuskan untuk kembali menemui Bishop dan meminta sebuah pekerjaan halal kepadanya. Steve bahkan mengatakan jika Bishop berhutang budi kepada mendiang ayahnya dan kini adalah saat yang tepat untuk membalas hal tersebut. Namun Bishop malah menyuruh Steve untuk pulang. Sebelum kembali ke rumahnya, Bishop sempat memandangi sebuah perahu but idamannya yang terpampang for sale alias dijual tepat di sebelah lokasi biasa ia memarkirkan perahu miliknya. Still for sale. Follow what this tells you. Mendapat kata-kata mutiara dari Henry, Bishop lantas mengajak Steve untuk bertemu di sebuah pet shop. Di sini Bishop berencana untuk mencari seekor anak anjing yang akan dilibatkan pada misi selanjutnya. Karena tagihan pinjolnya kembali menumpuk, Bishop akhirnya menerima kontrak lainnya sebagai seorang mekanik alias agen pembunuh untuk membunuh kembali target yang diberikan kepadanya. Dan kali ini ia memutuskan untuk mengajak serta Steve pada misi tersebut. Setelah mendapatkan anjing yang dicarinya, ia pun memerintahkan Steve untuk mengurusnya selama beberapa hari ke depan. Tugas Steve di sini adalah untuk mengurus dan mengajak bermain si anjing, kemudian membawanya ke sebuah warkop selama 3 minggu berturut-turut. Selain itu, Bishop juga mengajarkan cara menggunakan bedil yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang disepakati komunitas agen pembunuh. Sampai akhirnya Bishop menyuruh Steve untuk menjual rumah mendiang ayahnya dan pindah ke rumah rawa agar bisa lebih mudah memberikannya ilmu tentang menjadi seorang agen pembunuh. Take the dog to the coffee shop on Riverdale. Every day for the next 3 weeks. They even have books with actuaries. Sebagai seorang pria sejati, Bishop memiliki sebuah hobi merakit mobil antik sejak 2 tahun yang lalu.
Di mana selesai ia melakukan hobinya itu, Bishop kemudian mengajak Steve ke sebuah tempat untuk menemui salah satu bandar senjata ilegal di wilayah tersebut. Setelah dipersilahkan masuk, Bishop kemudian memberikan uang dan juga daftar senjata yang dibutuhkannya, yang mana ternyata itu semua hanyalah sebuah skenario untuk bisa membunuh si pemasok tersebut. Menggunakan seutas tali kolor miliknya sendiri, si pemasok itu akhirnya harus tewas dan dibuat seolah-olah bunuh diri sehabis menonton video biru favoritnya. Di rumahnya, Bishop kemudian menjelaskan jika si pemasok senjata adalah orang yang telah memasok berbagai senjata ke para teroris di seluruh dunia. Tujuan dari Bishop mengajaknya untuk ikut pada misi tersebut adalah mempersiapkan Steve pada misi selanjutnya yang akan dilakukannya. Di mana targetnya kali ini adalah seorang mekanik dari kelompok lain yang sering nangkring di warkop yang sama di mana Steve sering ngopi bersama anjing kecilnya. Agen ini sangat berbahaya dan hanya memiliki dua kelemahan, yakni terhadap anjing lucu, dan ia juga ternyata adalah penyuka sesama jenis, khususnya pria muda yang tampak tidak mempunyai tempat tinggal. Pada misi ini, Bishop menyuruh Steve untuk meracuninya dengan diazepam yang akan membuat jantung pria itu berhenti dalam hitungan menit. Berpura-pura sebagai sesama penyuka adu pedang, Steve berhasil membawa targetnya ke sebuah bar. Namun alih-alih melakukannya sesuai perintah dari Bishop, Steve di sini malah berencana untuk menggunakan cara yang lebih beradrenalin seperti yang dilakukan Bishop sebelumnya. Setelah berpura-pura mabok sirup marjan, Steve pun keluar dari sana. Tak lama kemudian, si pria ini mengejarnya dan mengajaknya untuk beristirahat sejenak di rumahnya. Di rumah mewahnya, si pria ini langsung mengajak Steve untuk tur mengelilingi rumahnya sebagai ajang pemanasan sebelum membuat bubur kacang keluar dari tubuh Steve. Kepalang edan sudah berada di dalam sana, tanpa ragu Steve langsung membuka celana si pria dan mengambil gesper pada celananya. Karena tak ingin membuat mulutnya dikotori ular sawah milik si pria itu, Steve pun langsung menyerangnya sama persis dengan yang dilakukan Bishop sebelumnya. Namun ukuran tubuh yang berbeda jauh membuat Steve cukup kewalahan dalam menyelesaikan tugasnya. Sebagai bentuk perayaan, Bishop kemudian mengajak Steve ke warkop langganannya di Cikutra, di mana sementara Bishop melakukan servis berkala dengan Sarah, Steve di sini dihampiri seekor wanita yang juga menawarkan jasa yang sama, namun dengan harga diskon akhir bulan. Kualitas yang didapatnya pun sesuai dengan harga, yang mana harus bermain di samping sebuah gang dengan durasi yang hanya kurang dari 1 menit. Esok paginya Bishop kembali mendapatkan sebuah kontrak dari Dean. Sebelum kembali ke rumahnya, Bishop mendapat sebuah panggilan telepon dari Dean yang mengetahui jika Bishop menggunakan anak dari mantan rekannya dulu untuk melakukan tugas terakhirnya. Meski begitu, Dean tetap memberikan kontrak lainnya kepada Bishop. Targetnya kali ini adalah seorang pria gempal yang mengaku sebagai nabi baru dan mendapat banyak uang dari para pengikutnya. Ia juga melakukan kejahatan dengan memperkaos beberapa wanita di bawah umur yang ikut dalam sekte sesatnya. Rencananya, Bishop dan Steve akan menyuntikkan racun dicampur dengan cairan adrenalin ke dalam tubuh targetnya kali ini dan membuatnya seolah-olah terkena serangan jantung. Setelah merencanakan semuanya dengan matang, mereka pun mulai memesan kamar di tempat di mana nabi palsu itu menginap. Segala persiapan misi pun dilakukan seperti memasang CCTV dan memantau waktu yang tepat untuk bisa menjalankan misi mereka. Setelah semua dirasa sesuai, mereka mulai menyelinap masuk ke dalam saluran udara yang ada di hotel tersebut untuk menuju kamar tempat di mana targetnya menginap. Suntikan pun mulai disiapkan, namun saat bersiap melancarkan misinya, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam ruangan itu. Si pria ini ternyata seorang dokter pribadi yang dipekerjakan oleh target mereka untuk membuat si nabi palsu itu nge-fly dengan menyuntikan cairan ketamin. Ketamin sendiri berfungsi untuk menangkal efek dari adrenalin, yang mana hal itu disadari oleh Bishop yang mau tak mau harus mengubah rencana mereka. Shut up. If they think be a better man for my parishioners, myself in the mirror. Si dokter yang menyadari jika bosnya telah tewas segera memanggil para pengawal untuk masuk dan membuang semua barang bukti.
Di dalam ruangan itu, Steve tanpa sengaja menjatuhkan sebuah baut yang membuat para pengawal mulai mencurigai sesuatu di balik tembok tersebut. Go check it out. Cover the exits and give me 2 guys on the roof now. Keberadaan mereka yang kini diketahui membuat Steve dan Bishop terpaksa harus menghadapi para pengawal yang mulai mengejar mereka. Satu persatu, Bishop berhasil melumpuhkan para pengawal tersebut. Meski begitu, jumlah mereka terus bertambah. Sampai akhirnya Bishop dan Steve memutuskan untuk kabur dengan meloncat dari gedung tersebut. Setelah misinya selesai, Bishop berencana kembali melakukan servis rutin bersama Sarah. Namun di tengah terminal itu, ia tanpa sengaja melihat sosok dari Sebastian yang seharusnya telah tewas beberapa bulan yang lalu. Karena penasaran, ia pun mengikuti kemana Sebastian pergi. Sampai akhirnya, ia melihat Sebastian masuk ke dalam sebuah bis. Tanpa basa-basi, Bishop langsung menanyakan kenapa Sebastian masih hidup, di mana seharusnya ia telah tewas pada sebuah misi di Afrika Selatan. Akhirnya di sini terungkap jika selama ini Deanlah sosok pengkhianat di perusahaan mereka. Ia memberikan Sebastian uang dalam jumlah yang cukup besar untuk menghabisi rekan yang lain selama misi di Afrika Selatan. Setelahnya mereka pun menuduh Harry sebagai pelakunya dan memberikan sebuah kontrak untuk membunuhnya. Mendengar kenyataan itu, Bishop mulai terpancing dan membuat baku hantam tak lagi bisa dihindarkan. It had to be taken care of. It's that they played you so easily. Di tempat parkir, Bishop tak mendapati sosok dari Henry yang biasa parkiran di tempat itu. Menyadari hal itu, ia pun memilih untuk bersembunyi. Beberapa waktu kemudian, anak buah dari Dean pun tiba. Sebagai agen terbaik, Bishop di sini tak butuh waktu lama untuk mengalahkan mereka semua. Di tempat lainnya, Steve juga ternyata mendapatkan beberapa orang tamu tak diundang di dalam rumah rawa itu. Ia di sini ditodong 3 anak buah dari Dean. Namun beruntung Bishop segera menghubunginya dan memberitahukan letak bedil di rumah tersebut. Sebelum pergi dari rumahnya, Bishop memerintahkan Steve untuk membawa serta semua persenjataan yang ada di sana. Sementara Bishop mulai menyusun sebuah rencana untuk menyerang Dean yang berada di dalam kantornya. Saat tengah menurunkan tas bersihkan senjata di gudang tersebut, Steve tanpa sengaja menemukan sebuah bedil milik sang ayah yang terjatuh dari dalam sebuah kotak. Steve di sini akhirnya mulai menyadari siapa pelaku yang telah membunuh ayahnya dulu. Namun ia masih berpura-pura tidak tahu akan hal itu dan melanjutkan misinya bersama dengan Bishop. You ever kill someone you know? Big piece? Yes. Dari sana mereka kemudian menuju kediaman dari Finn, salah satu pengawal pribadi dari Dean. Setelah berhasil menembak salah satu kakinya, mereka juga kemudian membawa anak dan istri dari Vince lalu mengancam akan membunuhnya jika Vince tidak memberitahukan keberadaan dari bosnya. Karena Vince orang yang profesional dalam hal pekerjaan, ia sempat memilih untuk tutup mulut. Melihat hal tersebut, Bishop pun melakukan sedikit pertunjukan di hadapan sang mantan juara dunia itu. Menyadari nyawanya kini terancam, Dean sempat menawarkan sejumlah uang kepada Bishop agar tidak lagi memburunya. Namun Bishop menolaknya dan memilih untuk tetap pada rencananya membunuh mantan atasannya itu. Dengan bantuan dari Steve, ia pun mulai mempersiapkan segalanya untuk menyerang Dean yang kini dikawal ketat oleh para pengawalnya. Ia pun berencana untuk kabur dengan menaiki sebuah mobil bersama semua pengawal pribadinya. Bishop yang mengetahui rencana itu kemudian segera mengikutinya dan memerintahkan Steve untuk membajak sebuah bis yang kebetulan ngeliwat. Rencana Bishop di sini ialah memisahkan mobil yang ditumpangi Dean dengan para pengawalnya, yang mana hal itu akan membuat Dean menjadi mudah untuk dibunuh. Di perjalanan pulang mereka, Bishop sempat melihat bedil milik Harry yang kini telah berada di dalam jaket milik Steve.
Steve juga sempat kembali membahas tentang keinginannya untuk membalaskan dendam kematian dari ayahnya dulu. Sampai tiba di sebuah Pertamini, Bishop pun berencana untuk mengisi bahan bakar mobil mereka. Sementara Steve berpura-pura ingin membeli beng-beng di warung kelontong yang berada tak jauh dari sana. Namun itu semua ternyata adalah rencana yang telah disiapkan Steve untuk melakukan balas dendam atas kematian ayahnya. Sorry for everything that happened. Setelah melampiaskan dendamnya, Steve memutuskan untuk kembali ke rumah rawa dan membawa mobil antik kesayangan dari Bishop. Sebelum pergi, Steve memainkan sebuah piringan hitam yang mana sebelumnya Bishop tak memperbolehkan Steve untuk menyentuhnya. Oke cuy, cukup segini dulu pembahasan Mamang pada video kali ini. Seperti biasa, semoga video Mamang kali ini masih bisa menghibur kalian semua. Dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.